Hari ini tema kita adalah strategi investasi menjelang window dressing. Karena sekarang sudah tanggal 25 November dan kita itu hanya tersisa 3 hari lagi menuju Desember. Kira-kira apa nih yang mau kita lakukan di market? Nah Sobat Cuan, untuk Sobat Cuan yang belum ngerti nih, kira-kira window dressing itu apa? Window dressing ini adalah strategi yang dipakai oleh fund manager atau manajer investasi reksadana untuk mempercantik laporan keuangan atau portofolio mereka. Bukan laporan keuangan, laporan dari portofolio mereka ya. Jadi kalau manajer investasi yang punya reksadana saham terutama, biasanya di akhir tahun mereka mau return atau kinerja dari reksadananya itu terlihat baik, karena itu biasanya nanti untuk dipresentasikan kepada nasabah-nasabah mereka gitu ya, atau investor-investor mereka. Jadi biasanya menjelang akhir tahun itu fund manager membeli saham-saham dengan jumlah yang besar sehingga bisa mengkerek harga saham di akhir tahun. Nah biasanya mempercantik portofolio ini atau window dressing ini terjadinya di bulan Desember gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sepanjang 20 tahun terakhir, IHSG sendiri setiap bulan Desember itu selalu mencatatkan angka yang positif alias hijau gitu ya. Jadi kalau kita misalnya atau Sobat Cuan punya aplikasi namanya Stockbit, bisa dibuka lewat website, itu kita bisa lihat kinerja seasonality dari IHSG itu sendiri. Nah dalam 20 tahun terakhir IHSG itu tidak pernah yang namanya merah di bulan Desember. Tapi meski selalu hijau, kita harus perhatiin juga terkadang hijaunya juga tidak cukup tebal gitu ya. Untuk IHSG sendiri misalnya seperti di bulan Desember tahun 2021 kemarin itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya. Meskipun IHSG-nya positif 0,73% di tahun 2021 pada saat Desember, tapi kenaikannya itu tidak signifikan. Tapi IHSG pernah mengalami kenaikan yang sangat signifikan di bulan Desember, yaitu ketika tahun 2020 dan juga 2017. Nah, pada saat itu IHSG sendiri naik sebesar 6%. Nah, kalau misalnya IHSG-nya naik segini, itu yang mendrive adalah emiten-emiten yang punya bobot besar terhadap IHSG. Jadi kalau IHSG itu namanya juga indeks saham gabungan ya. Jadi di dalamnya itu ada bermacam-macam saham yang memiliki bobot. Nah, bobot itu ditentukan sama yang namanya market cap ya, atau market kapitalisasi dari sebuah perusahaan. Misalnya kita ambil contoh, perusahaan dengan market cap terbesar di Indonesia itu adalah Bank BCA. Nah, Bank BCA sendiri salah satu perusahaan yang memiliki bobot yang besar di IHSG. Kalau IHSG-nya naik misalnya 6%, tandanya BCA-nya pasti juga naik lebih dari itu, karena BCA sendiri menyumbang bobot yang besar untuk mengkerek harga IHSG naik. Nah, waktu tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya itu dulu yang jadi index mover biasanya adalah sektor perbankan ya, terutama dari 4 bank terbesar di Indonesia, yaitu BCA, lalu juga BBRI, Bank Mandiri, lalu juga Bank BNI. Tapi semenjak tahun 2022 IHSG kita atau index mover kita itu kedatangan satu pemain baru yang bobotnya itu besar banget, yaitu Goto ya. Bahkan disinyalir kalau misalnya perhitungannya pakai market cap dengan floating rate, dengan free float ya, alias menghitung bobot dengan cara market cap yang, atau dengan menghitung bobot market cap yang dihitung hanya lembar saham yang diedarkan di publik, itu Goto bobotnya lebih besar daripada BBCA. Nah, BBCA sendiri semenjak perhitungan yang baru ya, market cap adjust free float, itu bobotnya turun jadi di bawah Goto. Nah, itu kenapa kalau kita ngelihat kemarin ada yang ngomong sama aku, kenapa ya IHSG susah banget tembus area resistance-nya 7100? Ya dikarenakan ada si Goto tadi gitu ya. Jadi Goto ini memperberat IHSG.
Kalau misalnya tidak ada goto ya, atau misalnya gotonya bobotnya tidak sebesar itu, harusnya IHSG sudah lebih tinggi dari sekarang, bahkan bisa mencetak all time high. Kenapa? Dikarenakan Bank Mandiri dan Bank BCA-nya itu mencetak all time high beberapa bulan terakhir. Jadi kalau misalnya masih perhitungan yang dulu, goto belum IPO, pastinya sebenarnya IHSG sudah mencetak angka yang lebih tinggi lagi atau all time high dibanding area saat ini. Sayangnya karena ada goto, jadi bobotnya itu memperberat IHSG. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya window dressing, apa emiten-emiten apa saja yang harus kita cermati? Nah, karena kebanyakan di Indonesia itu reksadananya adalah reksadana yang dikelola secara pasif, Sobat Cuan. Jadi biasanya reksadana pasif ini mengacu kepada sebuah indikator atau sebuah indeks. Nah, dalam reksadana itu ada dua pengelolaannya, aktif dan juga pasif. Kalau aktif itu, manajer investasi terserah mau beli saham apa aja di dalam portofolio reksadananya. Tapi kalau yang pasif ya, kalau reksadana pasif itu reksadana yang tadi aku bilang dikelola secara pasif mengikuti sebuah indeks. Contohnya misalnya mengikuti indeks IDX 30. Jadi isi dari portofolio reksadana tersebut isinya adalah 30 saham yang bertengger di IDX 30 sesuai dengan bobotnya. Balik lagi ya, harus sesuai dengan bobotnya. Jadi contoh misalnya aku kasih contoh ada reksadana yang dikelola secara pasif BNI IDX 30 ya. Nah, ini berarti isinya 30 saham yang ada di IDX 30. Maka ada BCA, misalnya ada ICBP, ada Adaro, ada BBRI, semua ada bobotnya, Tower. Nah, yang bobotnya paling besar dibeli oleh manajer investasi lebih banyak. Jadi contoh nih, manajer investasi punya duit 100 juta. Dia harus kelola portofolionya kan, memasukkan 30 saham yang ada di IDX 30. Nah, siapa yang bobotnya paling besar? Misalnya BCA. Oke, karena BCA bobotnya 10%, maka di dalam reksadananya alokasi untuk BCA sendiri adalah sebesar 10%. Jadi dari 100 juta tersebut, manajer investasi melakukan pembelian BCA sebesar 10 juta. Kalau Tower, karena Tower misalnya bobotnya kecil, market cap-nya di bawah 100 triliun, tapi dia masuk IDX 30, maka disesuaikan juga bobotnya. Misalnya, bobotnya hanya 2% ya, terhadap IHSG. Artinya, manajer investasi akan membeli saham Tower hanya sebesar 2%. Seperti itu ya. Maka dari sini kita bisa tahu kira-kira mana emiten-emiten yang akan dibeli oleh fund manager dalam jumlah yang besar, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki bobot yang besar terhadap indeks. Nah, sebenarnya nih beberapa waktu terakhir ya, atau 1 minggu terakhir, kita juga sudah melihat pergerakan harga yang atraktif dari emiten-emiten perbankan ya. Contohnya misalnya adalah BBCA. Setelah terkoreksi, setelah terkoreksi bulan November tanggal 16 kemarin, akhirnya BBCA sudah naik kembali ke area resistance-nya kemarin di sekitar 9.000 dan hari ini ditutup di 8.975. Jadi sebenarnya wangi-wangi dari window dressing itu sudah terasa ya, meskipun belum masuk di bulan Desember gitu. Di akhir-akhir bulan ini juga sudah terasa terlihat dari Bank BCA yang sudah mau mencetak all time high baru. 2 hari lalu sudah cetak all time high sih, tapi belum berhasil lebih tinggi lagi gitu ya. Maka dari itu untuk BCA sendiri, walaupun ini adalah salah satu yang jadi favoritnya manajer investasi ketika window dressing, kita harus perhatikan juga kira-kira kenaikannya selama seminggu kebelakangan ini seperti apa. Nah, seminggu terakhir ini BBCA itu sudah naik sekitar 5%. Untuk ukuran dari saham blue chips, 5% itu cukup tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga ketidakpastian market global. Jadi menurut aku untuk BBCA sendiri, meski ada potensi di bulan Desember dia mengalami kenaikan kembali karena window dressing, tapi areanya sudah tidak ideal untuk kita beli gitu ya, karena sekarang sudah berada di area resistance. Lebih baik kita tunggu nih kira-kira minggu depan
menjelang akhir-akhir bulan ada koreksi lagi nggak dari BBCA itu sendiri. Kalau ada koreksi kembali ke 8.500-an itu baru menjadi area yang menarik, disclaimer on ya. Atau bisa tunggu ketika dia breakout. Jadi karena BBCA berada di area resistance, maka ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia melemah kembali ke area support di 8.500 sampai 8.700, atau dia malah breakout ya, atau tertembus resistance-nya membuat harga lebih tinggi lagi, oke? Nah, untuk itu kalau misalnya ternyata nanti dia breakout, maka kita bisa pantau-pantau ketika memang valid breakout, dan breakoutnya harus disertai dengan volume yang tinggi juga, oke? Lanjut, kita masuk ke BBRI. Nah, BBRI sendiri ya, kalau BBRI ini justru lebih menarik dibanding BBCA. Kenapa? Karena ternyata BBRI sendiri pembahasannya adalah emiten window dressing. Loh, tadi katanya kamu nggak nanya. Oke, untuk BBRI sendiri dia sudah breakout di 4.675 kemarin ya. Jadi sudah lewat dari area sideways-nya. Nah, BBRI sendiri berpotensi menutup gap up di berpotensi menutup gap down yang terbentuk pada bulan Mei tahun 2022. Artinya, BBRI punya target price atau berpotensi menguat hingga ke harga 4.850 ya. Itu untuk BBRI. Jadi kalau misalnya dari harga sekarang, BBRI masih berpotensi menguat sebesar 3%-an lagi sampai tertutup gap. Nah, kalau sudah tertutup gap, maka gap tersebut bisa jadi resistance antara nanti BBRI-nya terkoreksi kembali ke 4.600 atau bahkan bisa lanjut mengalami kenaikan dan menyentuh all time high lebih dari Rp5.000. Jadi BBRI ini agak unik ya Sobat Cuan. BBRI itu bank-bank yang lainnya sudah mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan Bank Mandiri itu udah mengalami all time high, tapi BBRI itu harga sahamnya cenderung masih lagging gitu ya, kenaikannya belum signifikan. Padahal laba bersihnya kemarin mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa gitu ya. Dari segi valuasi juga masih reasonable dibanding BBCA. Jadi harusnya kalau mau investasi jangka panjang, mau manfaatin momentum window dressing, BBRI itu bisa jadi salah satu emiten yang layak untuk Sobat Cuan lirik. Oke, lanjut. Nah, Sobat Cuan nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box, dan pertanyaan sesuai dengan tema ya. Jadi karena kita bahasnya window dressing, pertanyaan yang dijawab adalah seputaran dengan window dressing. Oke, untuk Bank Mandiri sendiri berada di dekat area support, di mana Bank Mandiri sendiri masih mengalami sideways semenjak 21 Oktober ya. Supportnya ada di area 9.900 dengan target kenaikan 10.500. Nah, kita harapkan bahwa window dressing nanti di bulan Desember bisa membuat saham-saham perbankan menyentuh all time high yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Tan. Kak, exit BBCA besok kira-kira akan koreksi signifikan nggak kalau buat tambah di Porto? Oke, jadi untuk sebentar ya, aku cek di sini. Untuk BBCA sendiri, betul mungkin ada alasan penguatan dikarenakan mau bagi-bagi dividen interim ya.